Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman meluput anaknya. Tiada negeri yang terkadang berdiri, tidakkah itu kau rasa? Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat sore hari yang indah ini. Tuhan, himpun kami di dalam kasih-Mu, dalam persekutuan yang indah kepada Tuhan, di rumah yang sangat diberkati, di rumah keluarga Bapak Pendeta Sihombing Boru Simamora di tempat ini, di mana kami Tuhan boleh berjumpa di dalam kasih Tuhan, dalam kumpulan arisan, dan terlebih untuk kami boleh berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat sore hari ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menjamah kami semua, memberkati, mengurapi kami semua Tuhan, sehingga ibadah kami ini hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh merasakan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan terlebih Tuhan, kami boleh dijamah dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami pada saat ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, dan kami berdoa jika masih ada saudara kami yang masih di perjalanan, biarlah tuntun setiap langkah mereka tibakan di tempat ini dengan sehat sempurna, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di atas segala permohonan kami ini, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami saat ini untuk menyembah Tuhan Allah yang Maha Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian kepada Tuhan dari urutan di nomor 3, firman-Mu berita bagi kakiku. Kita sambut nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Simamora. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau memberkati kami, menuntun langkah kami, mengangkat kami, boleh bersama-sama berkumpul di rumah yang diberkati Tuhan, rumah lahir kami Tuhan, dikasih dengan tempat ini dalam acara arisan dan perkumpulan persekutuan keluarga besar Guru Simamora yang ada di Jabodetabek ini. Semua karena kemurahan Tuhan yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, sehingga kami hari ini, sore ini boleh ada dalam segala hal yang baik, keadaan sehat, penuh dengan sukacita.
Pujian penyembahan kami naikkan kepadamu Tuhan. Syukur kami kepada Engkau Allah yang kami percaya, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan. Dan saatnya sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua keluarga besar Kudus Mamora ini senantiasa mendasarkan hidup kami kepada firman Tuhan. Itu sebabnya dalam setiap acara kegiatan kami senantiasa mau bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kuatkan dan teguhkanlah kami, sehingga hari ini firman Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh Tuhan kami boleh merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi hamba-Mu yang menyampaikan dalam segala kelemahan keterbatasan, Roh Kudus Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, Bapak Ibu yang berkati, saudara kekasih sekalian, keluarga besar Kudus Mamora, firman Tuhan. Saya tidak mempersiapkan secara khusus, jadi pikir apa yang kira-kira singkat tidak tahu. Sepertinya diarahkan ke firman Tuhan yang sebentar akan kita baca, yang terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, cukup panjang, satu perikop berjudul perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saudara yang baca, yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, yang punya aplikasi Alkitab di handphone boleh dibuka. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hamba, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang, ya, sampaikan Tuhan Yesus tentang seorang bapak punya 2 anak laki-laki. Satu waktu anak bungsu, ya, datang kepada bapaknya untuk minta bagian dari harta, ya, yang menjadi bagian dari warisan kepadanya. Sementara bapaknya belum mati. Dan ayahnya pendek cerita, ya, mengabulkan permintaannya dan membagikan harta yang menjadi bagian dari anak bungsu itu. Anak bungsu itu kemudian memang karena sejak awal ingin
memanfaatkan harta yang akan menjadi warisannya itu untuk hidup berfoya-foya, lalu dia mengambil harta bagiannya dan pergi meninggalkan rumah bapaknya ke negeri yang jauh. Di sana kemudian ayat Alkitab kita mencatat dia hidup berfoya-foya, memboroskan harta miliknya. Waktu berjalan setelah hartanya habis, kemudian timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia mulai melarat. Anak bungsu ini yang telah meninggalkan rumah bapaknya, hidup berfoya-foya, memuaskan hawa nafsunya, hartanya sudah mulai habis, bencana kelaparan terjadi, kemudian ia mulai melarat, ya. Teman-temannya yang mungkin selalu dia ajak ketika dia masih punya uang banyak untuk hidup berfoya-foya dan bersenang-senang, meninggalkan dia. Tak satu pun yang mendukung dia, membantu dia dalam keadaan itu. Sehingga ia harus pergi mencari pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya. Dan ia akhirnya bekerja menjadi seorang penjaga babi di ladang, ya. Dalam kondisi kelaparan ketika sedang melakukan pekerjaan yang menjaga babi, anak bungsu itu kemudian ingin mengisi perutnya karena memang sudah sangat lapar. Tak ada makanan yang dia bisa miliki, yang bisa dia beli, karena nggak punya uang sama sekali. Hanya ada ampas yang menjadi makanan babi yang dipeliharanya. Dan karena saking laparnya, dia bahkan ingin mengisi perutnya dengan makanan babi itu. Tetapi tak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bahkan sekedar makanan babi pun tak layak bagi dia. Tak seorang pun yang bisa dan mau memberikan kepadanya. Dalam situasi yang seperti ini adalah situasi yang sangat-sangat menyedihkan. Si anak bungsu dalam kehidupan yang benar-benar terpuruk. Tapi kemudian dia menyadari keadaannya. Ia menyesali dirinya dan apa yang telah ia perbuat, meninggalkan rumah bapaknya dan hidup berfoya-foya. Kemudian ia sadar dalam hatinya, dia berkata bahwa dia akan kembali ke bapaknya. Dalam hatinya dan pikirannya dia sadar bahwa ia telah berdosa, bukan hanya kepada bapaknya, tapi juga kepada Tuhan. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Kesadaran dari hati dan pikirannya akan dosa dan keinginannya untuk bertobat tindak lanjuti, kemudian kembali ke rumah bapaknya. Dan waktu ia masih jauh, sebentar dia datang kembali pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya sudah melihat dia, dan bapaknya yang penuh belas kasihan itu lalu berlari mendapatkan dia dan merangkul serta mencium anak bungsu ini yang entah setelah sekian tahun meninggalkan bapaknya, nggak pernah berkabar dan hidup berfoya-foya menghabiskan harta yang diberikan bapaknya. Tapi bapaknya penuh kasih dan sayang, dia datang dengan kasihnya, berlari dan merangkul serta mencium dia. Saudara, ini adalah gambaran dari kehidupan banyak orang-orang zaman ini. Saya kasih ketika mereka lebih memilih untuk memuaskan hawa nafsunya dan hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan. Hidupnya semata-mata difokuskan kepada apa yang menyenangkan dirinya, apa yang menyenangkan hatinya. Tidak lagi mengindahkan apa yang menjadi kebenaran firman dan hidup di dalam. Sampai satu waktu, mungkin seperti apa yang dialami anak bungsu ini, mengalami kehidupan yang berat dan hancur. Persoalan, problema sering kali menjadi teguran Tuhan bagi kita, menjadi cara Tuhan menegur kita untuk pulang ke rumah Bapa. Dalam situasi ini kita patut bersyukur jika kita mungkin pernah mengalaminya atau mungkin sedang dalam situasi seperti anak bungsu ini, bahwa Tuhan masih mengasihi kita dan memakai situasi yang buruk itu untuk memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Tuhan yang penuh kasih itu menginginkan kita untuk kembali pulang ke rumah Bapa dan menikmati hidup yang diberkati bersama dengan Bapa yang kita kasihi. Apa jadinya jika anak bungsu itu tidak mengalami situasi yang sulit, tidak ada bencana kelaparan, tidak ada keuangan yang habis, teman-teman yang meninggalkan, mungkin dia tidak pernah terpikir untuk kembali ke rumah Bapa. Maka itu saya sebutkan bahwa kadang-kadang situasi sulit dan persoalan yang berat yang kita hadapi, bisa saja cara Tuhan untuk menegur kita, untuk memeriksa sekarang ada di mana posisi kita. Begitu jauhkah kita meninggalkan Tuhan? Apakah kita sudah keluar dari jalur yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita? Dan waktunya untuk kembali pulang ke rumah Bapa. Di dalam Lukas pasal 16 diceritakan di sana tentang seorang
kaya dan Lazarus. Ya, di dalam Lukas itu diceritakan bagaimana orang kaya ini hidup dengan segala kemewahan. Setiap hari dia pakai pakaian yang disebutkan di sana berjubah ungu, lambang kemewahan. Ya, seorang kaya. Hartanya semakin bertambah, dia nggak mengalami kebangkrutan. Tetapi pada waktunya ia dipanggil Tuhan. Ya, Lazarus yang miskin itu dipanggil Tuhan sebelumnya dan dia ada dipanggil Tuhan Abraham. Tapi orang kaya ini dengan segala kemegahannya seumur hidupnya di dunia, dia dipanggil dan meninggal dan dia ditempatkan ya di dalam hukuman kekekalan. Tidak, di dalam kerajaan surga dia ada di pangkuan Abraham. Ya, maka dia tidak mengalami apa yang disebut keselamatan. Maka patutlah kita bersyukur seperti apa yang dialami oleh anak bungsu ini. Ketika ada situasi-situasi, keadaan-keadaan di mana sesungguhnya kita mulai mencoba memahaminya sebagai teguran Tuhan. Itu berarti kasih Tuhan sedang melawat kita untuk datang kembali kepadanya, untuk melihat bagaimana kehidupan kita dan membenahi semua yang salah, untuk kembali memutar langkah kita dan berjalan pulang ke rumah Bapa, hidup dalam kemuliaan bersama Bapa kita di surga. Mari Bapak Sari, kita hidup dalam segala kelimpahan, kecukupan, keberkatan, dan senantiasa ada dalam kasih dan kemurahan Bapa kita di surga. Kembalilah kepada Bapa kita, sebab di rumah Bapakku di sana semua tersedia. Tidak akan ada kesusahan, tidak ada akan lagi duka cita. Semua akan merasakan kebahagiaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga besar Tuhan Pamura melihat berbagai situasi sebagai cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dia Bapa yang mengasihi kita, merindukan kita untuk selalu bersama-sama dengan-Nya. Amin. Kita berdoa Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah senantiasa kita renungkan dalam kehidupan kita untuk kita semakin dekat pada Tuhan.